Shalom teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Sehat, sukacita, luar biasa. Jessica, apa kamu sudah bersedia untuk beribadah pada pagi hari ini? Sudah El, hari ini kita akan memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oh ya El, kamu sudah siap? Pasti dong. Teman-teman market sudah pada siap kan? Sebelum kita beribadah, lebih baik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau beribadah Tuhan, katilah ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah siapa yang sudah mandi? Saya. Siapa yang sudah pakai baju yang rapi? Saya. Siapa yang sudah sarapan? Saya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan? Saya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau melakukan icebreaker dulu ya adik-adik. Nah semuanya saya undang untuk berdiri. Kita mulai icebreakernya ya adik-adik. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita puji nama Tuhan. 1, 2, 3, go. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih, di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut? Sebab siapa takut? Tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku bina. Sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang. Sebab kasih Yesus selalu bersama. 1, 2, 3, go. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la
Sebab siapa takut, tak takut. tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersama. One, two, three, go. Ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, sebab kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dia memelihara kita seperti biji matanya. Layaklah Dia kita untuk sembah, untuk kita tinggikan, untuk kita muliakan. Haleluya. Tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kita naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dia Allah yang kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih,
Inilah Tuhan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan dan ditinggikan. Dan Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami telah menyembah Engkau. Amin. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Tante Risma ya. Dan hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah melompat untuk Tuhan. Dan sekarang saat yang terindah kita semua mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik Tante Risma ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu yuk. Ya, kita berdoa. Sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal tadi sampai saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami anak-anak Markits yang ada. Kami siap mendengarkannya supaya kami menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama adik-adik katakan amin. Nah adik-adik sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini adik-adik, Tante Risma mau bercerita tentang kebohongan. Enggak boleh bohong. Ya adik-adik, sebelumnya Tante Risma tanya dulu, siapa di sini yang pernah bohong? Ayo. Siapa di sini yang pernah bohong? Mata Tuhan melihat. Siapa? Yuk angkat tangannya. Mata Tuhan melihat loh. Tante Risma angkat tangan. Tante Risma pernah bohong. Ya, Tante Risma tahu ada anak-anak yang angkat tangan di rumah. Nah, hari ini Tante Risma mau bercerita tentang kebohongan dan itu tidak boleh dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Ya, adik-adik sebelumnya adik-adik mari adik-adik buka Alkitabnya. Tapi karena ayatnya ini terlalu panjang, adik-adik buka aja di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Enggak usah dibaca ya adik-adik, ditandai dulu nanti adik-adik setelah selesai ibadah, adik-adik baca itu sampai habis, oke? Nah, di sini adik-adik cerita tentang dua orang suami istri. Namanya Om Ananias dan Tante Safira. Ya, Om Ananias dan Tante Safira ini adik-adik mereka punya ladang anggur. Ladang apa? Ladang anggur. Ayo, siapa di sini anak-anak Markits yang suka makan anggur? Sama seperti Tante Risma juga suka makan anggur. Nah, waktu itu adik-adik setiap apapun yang orang-orang punya, keluarga-keluarga punya, misalnya keluarga Tante Safira dan Om Ananias kan punya ladang anggur. Misalnya keluarga yang lain ada ladang gandum. Katanya waktu itu, pada waktu gereja mula-mula katanya setiap penghasilan apa yang mereka jual, mereka harus bawa datang ke gereja, ke hamba-hamba Tuhan. Untuk apa ya adik-adik? Untuk jadi kasihan dong gak bisa nikmati. Oh bukan seperti itu adik-adik. Jadi kan katanya gini, semua orang harus kasih tahu. Misalnya dijualnya 2 juta, harus bilang ke gereja, ini kami bawa 2 juta gitu ya. Kalau misalnya dia jual 3 juta, bilang ini kami bawa 3 juta tapi kami serahkan 1 juta. Ini ladang kami laku 10 juta tapi kami kasih 2 juta. Untuk apa itu adik-adik? Oh ternyata adik-adik di gereja mula-mula katanya semua orang itu rata. Jadi misalnya kalau dia nggak ada ladang atau ladangnya kecil, penghasilan dari ladang itu tidak cukup, maka orang yang punya penghasilan banyak itu akan menolong yang tidak cukup. Jadi nggak ada orang yang susah, nggak ada orang yang kaya. Semua bisa menikmati hasil bersama gitu ya adik-adik. Jadi pada satu kali Om Ananias dan Tante Safira menjual ladangnya.
Kita sebut aja ya adik-adik, ladangnya itu mereka jual 5 juta. 5 juta. Berapa juta adik-adik kita sebutin aja karena di Alkitab tidak disebut harganya berapa. Tapi kita sepakat aja ya adik-adik, misalnya om dan tante itu jual 5 juta. Tapi waktu di rumah mereka udah pegang uang dari hasil jual anggur mereka. Mereka bilang gini, istriku Safira yang cantik. Kita bilang aja ke gereja, kita jualnya 3 juta. Berapa juta? 3 juta. Kita sepakat ya, nanti kalau Bapak Pendeta tanya, berapa dijualnya? Bilangnya 3 juta. Padahal adik-adik berapa juta? Ayo, siapa yang mengikuti dengan baik? Berapa juta tadi? 5 juta. Tapi mereka sepakat bilang itu harganya, harga kebun anggur mereka itu berapa? 3 juta. Mereka berbohong. Nah, waktu mereka datang, pertama-tama Om Ananias dulu datang ke gereja, dia bawalah uangnya kan. Mungkin dia bawa uangnya, terus dia bilang, ini Bapak Pendeta Petrus, ini uangnya hasil penjualan kebun anggur kami, inilah uangnya. Terus Roh Kudus bilang dengan Bapak Pendeta Petrus, enggak segitu dia jual. Terus Om Petrus bilang gini, Ananias, apakah segitu yang kalian jual harga kebun anggurnya? Iya Bapak Pendeta. Mungkin kalau sekarang swear Bapak Pendeta segitulah dia. Ya. Jadi waktu dia bilang harganya segitu, tiba-tiba, ayo coba adik-adik bilang sama Tante Risma, tiba-tiba jatuh dia. Matilah Om Ananias. Karena dia sudah mendukakan Roh Kudus. Sudah berbohong kepada hamba Tuhan. Nah, waktu dia mati orang-orang semua seret. Bawa keluar. Mungkin di luar udah dijilat-jilat anjing lah dia mayatnya itu. Kemudian 3 jam kemudian adik-adik istrinya mungkin bilang gini, aduh kok lama kali ya suamiku pulang dari gereja ya. Aku nyusul dulu lah. Waktu dia nyusul dia bilang gini, Bapak Pendetanya bilang gini, Safira, tadi suamimu bilang harga yang kalian jual itu kebun anggur itu 3 juta ya hasilnya. Iya, demikianlah Bapak Pendeta. Kamu tahu? Suamimu baru dibawa. Tiba-tiba adik-adik tahu apa? Tiba-tiba, coba adik-adik sama dengan Tante Risma bilang, tiba-tiba jatuh juga dia. Mati dia, karena apa? Karena dia mendukakan Roh Kudus. Nah cerita ini adik-adik, cerita yang kita dengar ini adik-adik mungkin bilang gini, aduh Tante Risma matilah aku sebentar lagi karena aku pernah bohong sama mamaku. Oh enggak adik-adik, ini adalah zaman anugerah adik-adik. Zaman di mana Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang cepat-cepat mengaku dosanya. Dan Tante Risma tanya dulu sebelum kita berdoa ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita. Siapa adik-adik yang di sini, yang duduk di sini, yang pernah berbohong? Siapa? Siapa adik-adik? Ayo, Tante Risma lihat. Siapa? Ada 1, 2, 3. Ya ada beberapa orang. Iya, jadi adik-adik katanya cepet-cepet ngaku. Karena apa? Kebohongan satu akan membuat kita biasa dengan kebohongan yang lain. Jadi adik-adik, bapaknya segala pembohong itu adalah iblis. Jangan suka belajar berbohong. Tante Risma nggak apa-apa lah Tante Risma. Kan untuk kebaikan kan nggak apa-apa Tante Risma. Masalahnya mamaku ini pelit
Sikit kali kasih aku lihat handphone Tante Risma. Sikit-sikit dia bilang, mau lihat apa? Lihat apa? Ya aku bilang aja aku lihat pelajaran. Padahal kan Tante Risma, aku main skater loh. Siapa di sini yang suka main skater? Oh, di sini anak-anak Markits nggak ada. Nggak ada, Tante Risma tahu. Anak-anak Markits adalah anak-anak jempol yang nggak suka main-main seperti itu. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik mau sesuatu, bilang aja sama mamanya. Marah atau tidak terserah, yang penting sudah bilang. Enggak boleh berkata bohong. Karena apa? Mata Tuhan ada di segala tempat. Kata firman Tuhan. Matanya menjelajah, mau lihat siapa ya? Apa ya? Ini yang dia lakukan. Gitu. Jadi adik-adik katanya upahnya adalah apa? Maut. Setiap orang yang berdosa upahnya adalah maut. Nah adik-adik sekarang ini Tante Risma tanya sekali lagi, Tante Risma sebelum tahun 2021 kita habiskan adik-adik. Tante Risma mau tanya, siapa yang mau berjanji tidak mau lagi berbohong, tidak mau belajar bohong? Siapa? Ayo angkat tangannya. Ya, yang angkat tangannya angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak boleh berbohong. Karena kalau kami berbohong, kami mendukakan hati Tuhan, kami mendukakan Roh Kudus, dan seperti Om Ananias dan Tante Safira, mereka mati. Tuhan, kami nggak mau seperti itu Tuhan. Kami janji, kami tidak mau bohong. Supaya kami diberkati, kami menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita punya ayat hafalan sepanjang minggu ini ya adik-adik. Terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo apa? Nah adik-adik kita akan tutup ibadah kita saat ini adik-adik. Mari sekali lagi Tante Risma undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami punya ayat hafalan Tuhan. Engkau menolong kami di sepanjang minggu ini. Anak-anak Markits Tuhan tolong semuanya dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan mama papa mereka juga Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami guru-guru yang ada juga Tuhan memberikan semua kami kesehatan. Kami tutup ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama adik-adik katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.